Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelia Puspita Wardeni, biasa dipanggil Amel atau Amelia juga boleh, Mbak MC juga boleh, asalkan jangan dipanggil sayang ya guys ya, karena aku orangnya gampang salting. Oke, ini jadi pada pertemuan divisi pemrograman siang hari ini, waduh ini baru aja dibilangin langsung memanggil sayang ini, auto salting guys. Jadi pada pertemuan divisi pemrograman siang hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya betul, saya sendiri nggak ada partner MC-nya. Jadi tolong ya teman-teman untuk on cam biar rasanya tuh nggak sendiri-sendiri banget gitu. Kalau teman-teman off cam ini rasanya kayak ngobrol sama monitor, nggak ada partner buat ngobrolnya. Kalau on cam kan enak, setidaknya ada yang menemani saya gitu. Oke, kayaknya ini pada masih ke bawah capeknya jalan-jalan tadi pagi ya. Nggak apa-apa kayak plankton ini. Waduh, saya tidak nyampe jokesnya ini. Oke, sebelum pertemuan rutinnya dimulai, sebelum acara intinya dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya acaranya lancar dan berjalan sampai akhir dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, selanjutnya sebelum memasuki acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi, saya mau terlebih dulu memaparkan susunan acara supaya kita jadi tahu hari ini mau ngapain aja. Yang pertama ada pembukaan, tadi sudah, terus yang acara kedua, acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan acara ketiga dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Acara terakhir yang tidak kalah ditunggu-tunggu juga yaitu penutup. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pemaparan materi kepada Kak Kuku Satrio selaku pemateri pada siang hari ini, dipersilahkan. Oke, makasih Kak Amel. Selamat siang semuanya sebelumnya. Di sini ya aku Kuku Satria dari TI Angkatan 20 selaku pemateri kali ini, aku dari divisi pemrograman ya. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak kita akan ngebawain materi apa kali? Gimana? Basic website layouting. Wah, kalau udah. Ya betul sekali ya. Kali ini kita akan ngelanjutin materi yang kemarin. Ya, di mana kemarin kan kita udah belajar basic website menggunakan Flexbox. Di sini kita akan lanjutin, tapi sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Boleh, silakan Kak. Nah, sebelumnya apa udah muncul share screen-nya? Kalau di saya belum nih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain share screen-nya udah muncul. Iya, dari aku belum. Masih hitam. Seperti masa depanku. Gimana? Nah, Udah muncul? Udah. Sudah muncul. Oke. Ya, kali ini kita akan lanjutin materi kemarin ya. Kita akan belajar basic web design menggunakan grid dan juga box model. Nah, di sini udah ada yang tahu nggak apa itu grid atau box model gitu? Gimana ya teman-teman? Masih belum ada ya kayaknya. Oke, jadi di sini aku nanti akan jelasin juga apa itu grid dan box model. Nah, tapi sebelumnya aku akan jelasin dulu apa aja topik yang akan aku bahas di materi kali ini.
Nah, jadi topik yang akan kita bahas itu ada berikut ya, mulai dari box model di mana kita akan belajar tentang margin, border, padding, dan konten. Setelah kita akan menyinggung soal responsif, gimana cara membuat tampilan website yang bisa tetap enak dilihat di semua device kayak gitu. Nah, terus kita akan belajar juga tentang CSS Grid. Nah, jadi CSS Grid ini adalah sebuah sistem layouting, di mana kemarin kan kita udah belajar nih tentang Flexbox. Nah, CSS Grid ini merupakan sistem layouting yang bisa dibilang lebih advance lah, dimana kalau Flexbox itu masih bersifat satu dimensi, kalau CSS Grid ini udah bersifat dua dimensi. Nah, dan yang terakhir tentu aja kita akan latihan sama-sama ya, nanti kita akan praktek cara menggunakan box model, CSS Grid, dan lain-lain. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu box model. Nah, jadi pada dasarnya setiap elemen yang ada di HTML itu kita anggap sebagai box, yaitu sebuah kotak yang membungkus elemen secara keseluruhan. Box tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada yang namanya margin, border, padding, dan juga konten. Nah, kurang lebih untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi simpelnya ketika kita membuat sebuah elemen di dalam HTML, nah, itu kita sama aja membuat sebuah kotak, di mana kita bisa kasih konten di dalamnya, kemudian kita bisa kasih jarak antara kotak ke dalam konten, serta kita bisa kasih outline atau garis tepi untuk si kotak tersebut, dan kita bisa kasih jarak untuk di luar kotaknya, atau yang biasa kita sebut margin. Nah, ini penjelasan dari konten, padding, border, dan juga margin. Nah, kalau gitu mending kita langsung cobain aja ya, gimana penggunaan box model ini. Kayaknya langsung cobain aja deh, Kak. Soalnya teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih, pengen ngeliat secara langsung. Oke, oke. Gimana? Udah muncul share screen-ku? Sudah. Oke, jadi pertama-tama ya seperti biasa ketika kita ingin membuat sebuah file HTML, kita harus tulis struktur dasarnya terlebih dahulu, di mana kita bisa menggunakan shortcut kayak gini ya. Nah, ini adalah struktur awal dari HTML-nya. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa buat sebuah elemennya untuk membuat kotaknya kayak gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan, kalau di HTML itu kita bisa memanfaatkan div ya, dimana kita di sini bisa buat sebuah div. Nah, kita bisa kasih kelas atau ID ya. Di sini kita kasih kelas aja, kasih kelas box. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita coba lihat ya, misalkan kita pengen preview si box ini. Nah, kalau kita lihat si box ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya kan kita udah membuat tadi di sini div yang kelasnya itu box, tapi di sini masih belum apa-apa karena kita ya emang belum ngatur ukurannya, atau kita belum ngasih background-nya kayak gitu, sehingga masih belum kelihatan kalau di website. Nah, di sini kita tentu aja harus ngasih ya style ya, kita ngasih CSS untuk si div yang kelasnya box itu tadi. Kita bisa tulis aja style kayak gini, kemudian kita ambil elemen yang kelasnya itu box. Nah, kemudian kita bisa tentuin aja nih untuk ukurannya. Misal kita pengen kasih width-nya itu 800 pixel. Dan tingginya kita bisa atur 600 pixel. Nah, terus kita juga bisa kasih
Untuk background ya, background warnanya kita kasih background color. Nah, kita pilih aja nih, misal kita pilih yang ini. Nah, kalau kita save, terus kita coba lihat di browser. Nah, udah muncul nih sekarang. Nah, yang tadinya box-nya itu nggak kelihatan ya. Sekarang karena kita udah kasih ukuran dan kita bisa kasih background, ini sekarang kelihatan kayak gitu. Nah, terus di dalam si box ini kita bisa kasih sesuatu ya. Misalkan kita langsung kasih tulisan aja. Kita kasih tulisan Permisi Mas Kuku, Iya. browsernya itu belum kelihatan hasilnya. Oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Ya. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Gimana? Udah kelihatan sekarang? Sudah. Udah Oh mantap. ya. Oke. Mohon maaf tadi. Ya, kayak gini ya jadi untuk box-nya itu. Ukurannya itu 800 kali 600 pixel, warnanya itu hijau kayak gini. Terus kita tadi bisa kasih tulisan ya. Kita kasih konten berupa tulisan. Di sini kita tulis konten aja. Terus kalau kita save, sini nanti akan muncul tulisannya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat si tulisan konten ini kan mepet banget dengan pojok kiri atas kayak gini. Nah, kita sebenarnya bisa kasih jarak ya antara si kotaknya ini dengan konten apapun yang ada di dalamnya dengan memberikan yang namanya padding. Nah, jadi di box ini kita bisa kasih yang namanya padding. Itu kita tinggal tulis aja padding. Nah, terus kita tentuin aja ukurannya berapa. Misal kita pengen ukurannya itu 50 pixel kayak gini. Kalau kita save, terus kita kembali lagi ke browsernya, maka di sini udah kelihatan jaraknya. Jarak dari si konten dengan si kotaknya. Nah, ini berlaku untuk sisi atas, kiri, kanan, dan juga bawah. Jadi dari bawah nanti akan ada jarak 50 pixel, dari kanan 50 pixel, atas dan kiri juga sama 50 pixel. Nah, itu kan untuk mengatur jarak langsung semuanya ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengatur cuma salah satu aja. Misal kita ingin ngatur yang padding untuk yang atas saja. Kita bisa gunakan yang namanya padding top. Kayak gini. Kita tinggal tulis padding top. Nah, kita kasih 50 pixel ya. Maka kalau kita save, terus kita buka di browser, maka kita akan mendapatkan bahwa cuman yang atas aja ini yang apa ya namanya yang ada paddingnya. Sementara yang kiri, nah di sini hilang kayak gitu. Begitupun dengan yang kanan dan juga yang bawah. Nah, terus kalau kita pengen pakai yang left, yang kiri, kanan atau bawah, itu tinggal ganti aja. Kita bisa pakai padding. Nah, di sini ada kalau kita ketik spasi gini, nah kita bisa lihat ada padding left, top, bottom, right kayak gini. Kita bisa pilih salah satu gitu, sesuka kita. Nah, terus itu tadi kan kalau nentuin salah satu aja. Karena ada kalanya kita itu pengen nentuin cuman 2 sisi aja atau 3 sisi aja kayak gitu. Misal cuman atas kiri atau atas kiri kanan kayak gitu. Nah, itu apa? Kita tulis padding top, terus bawahnya kita tulis lagi padding left, terus padding right kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu bisa sih. Tapi kan itu kayak makan waktu banget. Nah, daripada kayak gitu, nah, di sini kita bisa mempercepat penulisannya dengan cukup menuliskan padding aja kayak gini. Nah, terus kita tulis semua ukurannya itu ada di dalam sini. Nah, semisal kita ini atur untuk yang atas dulu, yang atas tadi kan 50 pixel. Nah, kemudian kita atur yang kanan juga. Misal yang kanan kita atur 30 pixel. Nah, yang bawah semisal kita nggak kasih ya, kita kasih 0 aja. Nah, terus yang kiri kita kasih 50 pixel juga. Nah, kalau kayak gini terus kita save. Nah, kalau kita lihat di browser, nah maka sekarang kelihatan ya. Ini dari atas tadi ada jarak 50 pixel, dari kanan ini kan nggak kelihatan ya di kanannya 30 pixel. Terus di bawah ini ada 0, terus di kiri ada 50 pixel juga. Jadi kita bisa tulis langsung aja biar cepat kayak gitu. Jadi satu baris kayak gini. Nah, jadi urutannya itu dari yang pertama itu yang atas atau top, terus ada yang bawah, yang kanan atau right, terus ada yang bawah atau bottom, terus ada yang kiri atau kayak gitu. Nah, terus ada satu lagi nih cara
buat kalau kita pengen ngasih padding buat yang atas bawah aja atau yang kiri kanan aja kayak gitu. Atau yang atas bawah sama kiri kanan itu kita pengen bedain kayak gitu. Nah, itu kita bisa tulis cukup 2 aja. Nah, jadi kan ini kan ada 4 nilai ya di sini. Nah, kita bisa hapus yang 2 nilai belakangnya ini. Nah, terus kalau kita save, kita lihat di browser lagi. Nah, di sini artinya kita baru aja nambahin padding. Ya, yang untuk atas bawah itu 50 pixel, yang kiri kanan itu 30 pixel. Jadi sesuai sama yang kita tulis di sini. Yang awal itu yang atas bawah, terus yang selanjutnya itu yang kiri kanannya kayak gitu. Nah, itu untuk macam-macam penulisan padding kayak gitu. Nah, terus selain menambahkan padding, padding kan jarak yang ke dalam. Kita bisa nambahkan outline atau garis tepi untuk si kotaknya kayak gitu. Kita bisa pakai di sini yang namanya itu border. Nah, border. Nah, terus di sini kita bisa tentuin aja ukurannya langsung. Misal kita pengen ukurannya itu 20 pixel kayak gitu. Terus kita pilih tipenya. Kita pilih yang solid atau yang dash kayak gitu. Nah, yang solid itu yang kayak garis lurus aja. Kalau dash itu garis putus-putus. Misal kita pengen pakai yang solid kayak gini. Terus untuk warnanya kita bisa tentuin juga. Misal kita pengen warnanya biru kayak gitu. Apakah blue? Nah, kalau kita save, terus kita buka browsernya lagi. Nah, di sini kelihatan ya, di sini ada border atau garis tepi ya untuk si kotaknya kayak gini, sebanyak 20 pixel. Nah, jadi ini pembungkus dari si kotaknya. Terus selain kita bisa nambahin border, ada satu lagi tadi yang namanya itu margin. Nah, margin itu adalah jarak dari luar si kotaknya. Gitu. Nah, kita bisa atur, cara pengaturannya itu sama kayak yang di padding tadi ya. Kita bisa atur satu-satu, langsung semua, atau dua-dua kayak gitu. Misal kita atur langsung semuanya, kita kasih 100 pixel. Nah, sekarang udah ada jarak nih, banyak 100 pixel dari kiri kanan, terus ada dari atas bawah, ada jaraknya 100 pixel semua dari luar kotak ini ya. Jadi semisal kita buat kotak baru di sebelah kanannya kayak gini, maka akan ada jarak 100 pixel dari si box 1 ini. Terus dari yang ke bawah nanti kalau kita buat kotak baru di bawahnya, maka akan ada jarak lagi 100 pixel dari si kotaknya ini. Terus kita bisa atur-atur tadi kayak yang di padding ya. Jadi kita bisa atur langsung semuanya, misalkan 100 pixel. Kalau kita pengen beda-beda, kita bisa atur satu-satu kayak gini. Yang atas 100 pixel, yang kanan 50 pixel, yang kiri 75 pixel, yang bawah gitu. Misal yang kiri kita atur 30 pixel, kayak gini juga bisa. Hasilnya pun akan sama, nyesuaiin sama aturan yang udah kita kasih tadi. Nah, jadi mungkin itu ya penjelasan mengenai box model. Jadi gimana cara kita untuk memberikan padding, border, margin kayak gitu. Kita kasih tadi ukuran untuk si kotaknya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain tentang box model ini. Oke, jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama box model, bisa langsung raise hand aja ya. Terus nanti bilang pertanyaannya apa. Atau mungkin kalau teman-teman pemalu kayak saya, bisa langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti biar langsung dijawab sama Kak Kuku. Soalnya rugi banget kalau tidak, oh ini ada pertanyaan. Oh, mungkin bisa ditunjukin box modelnya dari Inspect Elemenku. Ini Oh ada iya, iya. request dari Kak Milda. Jadi nggak bisa ya, bentar. Iya, kalau kita pengen ngecek si box modelnya, kita bisa klik kanan aja, terus kita buka inspect elemen atau 12 ya.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada kelihatan kan di inspect elemennya, di sini ada mengenai margin, border, padding, dan juga isi kontennya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada ya, di sini untuk ada kontennya itu ukurannya berapa, terus di luarnya itu ada paddingnya, terus ada bordernya juga, terus di luar border itu masih ada marginnya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen ngecek itu kita bisa langsung buka di inspect elemen aja ya untuk pengaturan dari padding, border, dan juga marginnya. Kita pun di sini juga bisa melihat ya di CSS-nya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari yang lain. Ayo yang mau bertanya, rugi banget kalau misalkan belum paham terus tidak bertanya. Soalnya pematerinya ini sangat luar biasa, guys. Pematerinya Ori dari divisi Pemro, jadi udah ahlinya di bidang web. Oke, mungkin pertanyaannya masih belum ada. Kak Kuku mungkin bisa melanjutkan materi ke yang selanjutnya. Masih emang belum ada, aku lanjutin dulu dah. Nanti kalau ya ada yang mau tanyain lagi, bisa langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, aku lanjut dulu materi. Sebelumnya PPT-nya udah muncul, apa masih hitam? Masih belum, Kak, kalau di saya. Oh, itu kayaknya ada yang tanya tuh di chat. Nah, mungkin aku bakal jawab itu dulu ya buat pertanyaannya. Jadi ada yang tanya, apa bedanya padding, margin, dan border itu apa? Nah, jadi yang udah aku jelasin tadi ya, di sini pun ada penjelasannya. Nah, jadi simpelnya itu kita buat elemen itu, buat elemen di HTML itu kayak kita membuat sebuah kotak ya, di mana di dalamnya itu kita bisa kasih konten apapun ya, baik teks, gambar ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, dan ketika kayak kita membuat kotak kayak gitu, kita bisa kasih jarak buat ke dalamnya ya. Jadi ada jarak antara si kotaknya itu dengan konten yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa kasih jarak, itu yang namanya itu padding. Jadi berguna untuk mengatur ruang atau space di sekitar kontennya. Nah, sementara itu, kotak kan kita bisa kasih outline atau garis tepi ya, yang mana kita di sini bisa menambahkan yang namanya border. Nah, jadi kayak ketika kita lagi gambar atau kita lagi ngapain gitu, kita kan ada apa ya, ketika gambar gitu, kita bisa kasih garis tepi supaya gambar kita nanti nggak keluar dari garis tepi itu. Nah, sementara itu ada lagi yang namanya margin. Nah, jadi margin itu untuk mengatur jarak dari luar kotaknya. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya sebuah kotak, kita uh, pengen supaya misalkan ada kotak lain yang di luar itu supaya nggak terlalu mepet sama si kotak itu, kita kasih aja margin supaya ada jarak ya. Jadi apapun yang ada di luar kotak itu nggak akan terlalu mepet sama si kotak itu. Nah, itu yang namanya margin. Sebelumnya gimana? Apa udah jelas penjelasannya? Jadi ini username-nya unik ya. If you love me, ini udah menjawab belum pertanyaannya? Pertanyaan udah terjawab apa belum? Jelas, Kak. Terima kasih. Jelas ya. Oke dah. Kalau udah jelas aku mungkin lanjutin dulu aja. Nah,
Jadi di sini tadi kan aku akan nyinggung sedikit sih tentang responsive website kayak gitu. Jadi responsive web design itu kan atau desain web responsive adalah sebuah teknik atau metode bagi web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak, akan menyesuaikan dengan lebar layar resolusi device yang digunakan. Jadi ketika kalian pakai laptop, tablet, atau pakai gadget kayak gitu, nanti si layarnya itu, si tampilannya itu akan menyesuaikan dari ukuran layar kalian kayak gitu. Jadi meskipun dibuka di HP kayak gitu, desain websitenya itu tetap kelihatan bagus kayak gitu, nggak berantakan. Nah, itu yang dinamakan responsive website. Nah, jadi biasanya ya, jadi biasanya ketika kita pengen buat sebuah website yang responsif ya, itu kita biasanya kan atur pakai satuan yang sifatnya itu relatif. Jadi kalau kita semisal di sini ya, di sini kan kita tadi kan atur ya untuk ukuran si kotaknya kayak gitu. Kotaknya itu 800 pixel sama kali 600 pixel kayak gini. Nah, ini merupakan pixel, ini merupakan satuan yang sifatnya itu fix ya, atau nggak bisa berubah-ubah lagi kayak gitu. Nah, sementara itu kita bisa beri aja satuan yang sifatnya itu relatif. Nah, salah satunya itu ada yang namanya itu persen ya. Jadi misal di sini kita ganti ya si width-nya ini, jangan 800 pixel, kita ganti aja jadi 100%. Nah, terus kita coba matiin dulu aja ini semuanya. Buat padding, border sama marginnya. Nah, kalau kita save, terus kita buka di browser kayak gini. Nah, maka si kotak ini ukurannya akan 100% dari ukuran elemen parent-nya. Kebetulan si box tadi, ya, si box tadi kan letaknya kan ada di dalam si body ini ya kan. Jadi box ini letaknya di dalam body. Jadi karena bodinya itu ukurannya 100%, maka si box-nya ini akan nyesuaiin dari ukuran 100%-nya, yaitu sesuai ukuran layarnya kayak gitu. Nah, ini kalau kita semisal inspect elemen, nah terus kita pengen ubah-ubah ukuran layarnya. Nah, bisa kita ubah ukuran layarnya. Ini akan ikut mengecil juga sih kotaknya ini. Nah, jadi bisa nyesuaiin ketika kita punya layar handphone segini gitu, atau kita punya layar yang lebih lebar kayak gitu, nanti bakal akan nyesuaiin ukurannya kayak gitu. Jadi lebih enak ketika kita gonta-ganti device kayak gitu. Nah, misalnya kita bisa ganti juga ya, ini misalkan kita ganti jadi 70% kayak gini. Terus kita save, kita buka lagi. Nah, oke di sini ukuran si kotaknya itu pasti akan 70% dari ukuran layarnya. Nggak peduli ukuran layarnya mau kecil, mau lebar kayak gini. Itu ukurannya tetap 70%-nya. Jadi bisa langsung nyesuaiin otomatis kayak gini dengan satuan yang persen tadi. Nah, itu. Nah, tapi ketika kita menggunakan satuan persen kayak gini, itu ada beberapa kelemahan sih. Misal kita pengen membuat layout website yang apa ya, kita pengen bagi layout website-nya menjadi 3 bagian. Itu kan berarti kita harus bagi si angkanya ya, 100% ini kita bagi jadi 3. Itu kan hasilnya 33,33 sekian kayak gitu. Nah, itu kan agak rumit ya kayak gitu. Kita harus lakukan perhitungan dulu ketika ingin membagi layoutnya kayak gitu. Terus terlebih lagi, kalau kita gunakan cara biasa untuk membuat layout, kita kan ribet ya, harus menggunakan float kayak gitu. Kita harus atur ke kiri, ke kanan kayak gitu. Ya, itu akan jauh lebih ribet lagi. Nah, kemarin kita udah sempat belajar juga tentang Flexbox ya, yang mana itu mempermudah banget ya proses layouting kayak gitu. Jadi yang sebelumnya itu agak ribet pakai float dan segala macam, itu udah dipermudah pakai Flexbox. Nah, tapi
Flexbox itu kan sifatnya masih satu dimensi, jadi kita hanya bisa mengatur tampilannya secara horizontal aja atau vertikal aja gitu. Nah, di sini kita ada cara yang lebih advance lagi, yaitu dengan yang namanya itu CSS Grid. Bentar, aku lanjut dulu materinya. Nah, jadi dengan CSS Grid ini ya, sebenarnya kita nanti bisa membuat sebuah tampilan yang layout yang menarik kayak gitu. Hanya dengan cara yang simple kayak gitu. Jadi lebih simpel lagi caranya. Ini secara sederhana, CSS Grid adalah CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Penggunaan CSS Grid yang bertujuan mempermudah developer untuk membuat layout dari desain yang telah dibuat. Jadi di sini bisa langsung secara horizontal maupun vertikal karena udah cuma 2 dimensi ya. Jadi bisa langsung horizontal dan vertikal sekaligus. Dan untuk membuat layout menggunakan CSS Grid, kita tinggal menambahkan display aja grid untuk di elemen dan propertinya kita bisa menggunakan grid. Nah, kayak yang sebelumnya yang waktu kita belajar Flexbox itu kan kita kasih displaynya itu flex kayak gitu. Nah, kalau kita pakai CSS Grid, kita berarti tambahkan display yaitu grid. Nah, contohnya kayak gini. Misal kita punya sebuah div yang kita beri kelas container, terus di dalamnya ada 8 div ya, ada kelasnya mulai dari box 1 sampai box 8. Nah, ini untuk kontainernya ini kita bisa tambahkan aja display grid sehingga kita bisa dengan mudah mengatur ke-8 kotak yang ada di dalam kontainer ini. Jadi kita bisa atur layoutnya sesuai keinginan kita dengan lebih mudah. Nah, untuk contohnya itu kayak gini ya. Jadi ketika kita pengen buat layout website yang bermacam-macam kayak gini, itu jauh lebih simpel ya dengan menggunakan CSS Grid. Kita bisa bagi langsung menjadi 6 sama kayak gini, atau kita bisa atur ada sidebar-nya, mungkin ada header atau konten di tengah, atau kita pengen bagi kotaknya menjadi banyak kayak gini, atau macam-macam kayak gini, itu bisa sangat mudah dengan bantuan CSS Grid. Nah, ini untuk propertinya ya, CSS Grid ini punya banyak sekali properti. Jadi ada mulai dari grid template columns, grid template rows, dan lain-lain. Terus untuk ini kan untuk kontainernya ya atau elemen pembungkusnya. Sementara untuk itemnya itu ada properti juga ya, mulai dari column start, grid column end, sampai place start kayak gitu. Ya ada banyak banget. Nah, namun di sini mungkin aku nggak bisa jelasin semuanya satu-satu ya karena ini lumayan banyak. Nanti kita akan cobain beberapa yang penting aja yang bisa mempermudah kita proses layouting kayak gitu. Nah, oke, daripada penasaran mungkin kita langsung cobain sama-sama aja. Oke, di sini misalkan aku buat file baru aja. Aku buat file baru, aku beri nama CSS Grid. Nah, di sini kita buat struktur dasar HTML-nya dulu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita buat misal kayak tadi ya, kita buat div pakai class container aja. Kemudian kita buat buat kotak ya, buat div dengan kelas box 1. Kayak gini. Nah, terus di dalamnya kita kasih satu kayak gini. Nah, terus kita copy aja ya ini. Jadi banyak. Kita copy jadi 8 kayak gini. Terus kita ganti buat isinya kayak gini. Jadi kita ganti box 2. Kita kita ganti seperti ini. Jadi ada mulai dari box 1 sampai box 8. Dengan isi kontennya itu berupa teks ya. Mulai dari angka 1 sampai angka 8. Nah, coba kita
Buka dulu di browser. Nah, jadi kalau tampilannya itu kayak gini ya, kotaknya itu nggak kelihatan. Nah, karena kita tadi kan belum kasih ukuran atau semacamnya, atau kita belum kasih warna untuk backgroundnya kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa atur dulu ya untuk si warna untuk masing-masing boxnya. Jadi kita bisa kasih aja style di sini. Mulai dari yang pertama kita box 1, kita kasih background color-nya aku amalin. Terus kita nanti pengen buat kan ada kotaknya, jadi kita pengen buat teksnya ke tengah, kita bisa tambahkan flex juga. Nah ini mungkin beberapa yang apa ya namanya, orang itu salah persepsi ya, yang kira kalau flex itu sama dengan CSS grid kayak gitu. Nah, faktanya ya beda kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pakai CSS grid itu kan sama-sama buat layouting ya, sama kayak flexbox kayak gitu. Tapi fungsinya itu berbeda kayak gitu. Jadi bahkan kalau kita pakai flexbox pun kita bisa diterapin bareng sama CSS grid kayak gitu. Jadi bukan fungsinya itu menggantikan flexbox ya, bukan, tapi ya fungsinya itu emang beda kayak gitu. Nah, di sini kita bisa juga pakai flexbox ya buat saya tadi ke tengah. Dimana kita bisa buat display-nya itu flex kayak gini. Terus kita bisa atur supaya antara kiri kanan ke tengah ya, pakai justify content. Kita buat center. Terus kita bisa atur buat atas bawahnya supaya ke tengah juga. Menggunakan line item. Kita buat center juga supaya ke tengah semua. Nah, terus ini kita terapin ke semua box ya. Tinggal terus kita di sini ganti aja. Di box 2, terus ini warnanya kita ganti. Di sini kita ganti aqua. Sini kita ganti box 3. Kita ganti jadi box 5 di sini. Bisa kita kasih warna ini. Nah, kita kasih warna ini supaya warnanya beda-beda ya nanti, supaya bisa kelihatan antara box satu sama box lainnya. Nah, gitu.
Nah, sama yang terakhir ini untuk box 8, kita kasih warna juga, kita ganti warnanya. Nah, sama kayak gini. Terus kita coba save, terus kita lihat di browser. Nah, masih belum berubah. Oh, ini titiknya lupa ya. Tadi kan kita pakai kelas ya. Jadi kita kasih titik di sini. Kita save lagi, terus kita cek lagi di browsernya. Nah, begini masih ada yang salah lagi buat box 3. Kayaknya kurang titik koma atau ini boxnya hilang. Box 4 kurang titik koma. Nah, kayak gini. Jadi udah ada warnanya semua ya. Nah, tampilannya masih kayak gini. Jadi karena si kotaknya itu kan kita beri teks di dalamnya. Sifatnya itu blok kayak gini. Jadi meskipun isinya cuma sedikit kayak gini, jadi langsung ngeblok satu layar kayak gini. Jadi dari kiri ke kanan full semua. Kalau ada kotak lagi di bawah itu akan kotak lagi itu langsung turun ke bawahnya. Terus tadi di kontainernya itu kita bisa kasih aja display. Nah, di sini kita bisa tulis saja kontainer. Nah, kita bisa kasih aja display flex kayak gini. Ini buat display flex, display grid. Nah, jadi untuk menggunakan CSS grid kita tinggal kasih aja di kontainernya kayak gini, CSS display grid. Nah, kalau kita cek masih tetap ya, masih nggak ada perubahan karena kita emang belum setting apa-apa ya. Nah, untuk memberikan pengaturan ya untuk apa secara vertikal atau horizontal ya, misalkan secara horizontal dulu. Nah, kita bisa kasih aja yang namanya grid template columns kayak gini. Kita bisa kasih aja, semisal kita kasih 80 pixel, 120 pixel, sama 90 pixel lagi. Nah, kalau kita save maka akan kelihatan kayak gini ya. Jadi ini ukurannya itu kolom yang pertama itu 80 pixel, kolom yang kedua 120, kolom yang ketiga 90. Nah, kalau ada kotak yang keempat di sini kan ada kotak selanjutnya yang keempat itu otomatis turun ke bawah. Karena tadi kita cuma ngaturnya kan ada 3 ya. Nah, turun ke bawah kayak gini. Nah, sampai kotak terakhir itu kotak ke-8 kayak gini. Nah, itu untuk secara horizontal yang kita pakai yang namanya grid template columns. Nah, untuk yang secara horizontal, secara vertikal, kita bisa kasih aja yang namanya grid template rows kayak gini. Nah, kita bisa kasih aja. Misal kita kasihnya itu 75 pixel, 75 pixel kayak gini misal. Kita kasih 2 ya. Nah, kita belum save tadi. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya. Jadi untuk kotak pertama itu ukurannya itu secara horizontal, secara vertikal itu 75 pixel. Ini tingginya juga 75 pixel.
Nah, yang bawah kita kan nggak setting ya, kita cuma setting buat 2 kotak ya tadi, ada 2 kali 75 piksel kayak gitu. Nah, untuk yang bawah itu defaultnya itu cuma menyesuaikan dari isian kontennya kayak gini. Kebetulan kontennya cuma berupa angka kayak gini, yang ukurannya segini ya. Maka kotaknya pun juga nyesuaiin, jadi tetap segitu ukurannya. Kecuali kita di sini tambah lagi. Nah, kita tambah 75 piksel lagi. Nah, kalau kita buka lagi di browser, nah, ya udah nih. Ukurannya sekarang jadi 75 piksel semua. Nah, kayak gitu. Itu untuk pengaturan layout secara horizontal dan vertikalnya. Itu menggunakan grid template column atau juga grid template rows. Mungkin ada yang ditanya ini dari sini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran, boleh langsung bertanya, boleh langsung raise hand, atau kalau kalian malu, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Ya, mungkin sambil aku lanjutin dulu aja deh. Ya, supaya nggak Iya, kelamaan. boleh-boleh. Ya, jadi di sini kita selain bisa menggunakan satuan pixel ya, kita bisa menggunakan satuan macam-macam ya. Kita bisa pakai satuan EM, terus yang lainnya kayak gitu ya. Kemarin udah sempat dijelasin juga ya. Atau si grid ini punya sebuah satuan khusus ya, yang nggak dimiliki oleh yang lainnya kayak gitu. Jadi khusus untuk ketika kita menggunakan display grid ini, kita bisa gunakan satuan tersebut, yaitu satuannya namanya fraction atau bisa disingkat itu FR. Jadi semisal kayak gini, kita pengen buat kolomnya jadi 3 ya, jadi secara horizontal ada 3 kolom. Nah, kita tinggal tulis saja 1 FR, 1 FR, 1 FR kayak gini. Nah, dengan kayak gini, kalau kita save terus kita buka di browser, nah, jadi si kotaknya ini akan langsung kebagi 3 sama rata kayak gini. Nah, untuk lebarnya sendiri ya, lebarnya itu menyesuaikan dari lebar kontainernya. Kata kita kontainer tadi setting ukurannya kontainernya. Di sini maka ukurannya kan 100% kayak gini. Nah, maka kita akan langsung mendapati bahwa kotaknya ini 100% dibagi 3 kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nih kayak tadi, kayak persen tadi kan kita harus pikirin nih. Kalau dibagi 3 kan hasilnya 33,33 sekian gitu. Di sini nggak perlu, langsung dengan kayak gini. Nah, jadi lebih simpel lagi kayak gitu. Jadi pembagiannya. Misal kita pengen buat juga yang tengah ini jadi lebih panjang kayak gini. Tapi satu saja 1,5 fr. Nah, 1,5 fr kalau kita bakal otomatis kayak gini. Jadi langsung ngebagi 3 ini ukuran perbandingannya 1,5, 1 kayak gini. Nah, jadi simpel banget untuk mengatur layout menggunakan script ini. Terus lagi, tadi kan kita nggak atur ukurannya kontainernya. Kita bisa atur juga. Misalkan kita width-nya kita atur misal 800 pixel. Nggak kayak gini ya sebenarnya. Bentar. Terus, ini belum aku kasih ya. Koma tadi. Nah, kayak gini. Jadi, di kontainernya kita tadi udah kasih ukuran 800 pixel. Nah, maka si kotak yang ada di dalamnya itu akan ngebagi 800 pixel tadi akan dibagi jadi perbandingannya 1,5 sama 1 tadi ya. Akan langsung dibagi otomatis kayak gini. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, terus kalau misal kita punya angka-angka yang sama ya, misal kita bikin bagi 3 sama itu misalkan 100 pixel semua.
Nah, kita bisa langsung aja gunakan repeat kayak gini. Repeat ini lebih gampang lagi, kita tinggal kasih pengen kita ulang berapa kali, misal kita ulang 3 kali. Nah, dengan ukurannya itu misal 100 pixel kayak gini. Nah, kayak gini langsung ukurannya 100 pixel semua tiga-tiganya. Kita nggak perlu lagi 100 pixel 3 kali kayak gitu, enggak. Kita cukup gunakan repeat kayak gini. Kalau kita ngulangnya banyak itu akan jauh lebih mudah kayak gitu. Jadi kelihatan banget mudahnya. Nah, untuk yang template rows ini juga sama ya. Kita bisa gunakan repeat juga. Misalnya di sini 75 pixel semua ya. Kita gunain aja repeat. Repeat langsung kita tulis aja 3 dengan ukurannya 75 pixel. Nah, jadi hasilnya sama ya. Nggak berubah kayaknya. Nah, jadi itu penggunaan yang create template column sama create template rows. Nah, terus lagi ada itu yang namanya create template area. Gitu. Nah, create template areas kayak gini. Nah, create template areas ini kayak buat memetakan apa aja yang akan kita taruh di sini kayak gitu. Misal kita pengen buat layout halamannya yang ada header-nya kayak gitu. Nah, kita buat yang atas ini misalkan header. Kita taruh di petik kayak gini. Header, misal header lagi kayak gini. Nah, terus misal di bawahnya itu ada sidebar kayak gitu. Ada sidebar. Nah, sama sebelahnya itu kita buat kontennya kayak gini. Konten. Nah, ini misal kita buat ngambil 3 kotak ke bawah kayak gitu ya. Nanti buat sidebar sama konten. Ini kita copy kayak gini. Nah, terus yang bawah kita misalkan kasih bentar. Yang sini kita kasih footer yang paling bawah. Nah, kalau kita lihat kan masih tetap aja nggak berubah kayak gitu. Nah, di bagian itemnya ya ini ada mulai box 1 sampai box ini box 9 box 8 ya. Kita bisa kasih di dalamnya yang namanya grid area. Nah, jadi di bawahnya sini kita bisa kasih grid area. Nah, terus kita tinggal tulis saja misalkan areanya ini untuk apa gitu. Nah, di sini misalkan kita mau pasang buat yang header ya. Jadi kita box 1 ini buat yang headernya. Terus yang box 2 ini misal grid areanya buat grid areanya misalkan buat header lagi. Jadi ngambil 2 kotak. Nah, box 3 buat grid area nanti kita buat jadi sidebar. Terus yang box 4-nya jadi konten. Box 5-nya kita buat jadi sidebar lagi. Terus box 6-nya jadi konten.
Nah, terus yang 78 ini kita pengen buat jadi footer. Copy aja. Terus kita sini tadi bagi misal ukurannya itu jadi 300 pixel. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini mungkin udah mulai kelihatan ya. Jadi simpelnya, tadi kan kita buatnya. Ini buat kayak template-nya kayak gitu. Nah, jadi kita gunakan grid template Arias ini untuk buat template-nya. Di mana di sini kita pengen ada dua bagian yang jadi header kayak gitu. Nah, jadi dua kolom atas sendiri itu jadi header. Nah, kemudian yang 4 kolom yang bawah sini kita jadiin sidebar sama konten. Jadi vertikal kayak gini, sidebar konten lagi. Dan terus yang dua dua kolom paling bawah ini kita jadiin footer kayak gini. Nah, ini kita buat dulu jadi template-nya. Nanti kayak gini. Nah, baru di sini kan kita tadi punya 8 kotak. Nah, kita tinggal kasih tahu aja di sini. Ini box 1 ini sebagai apa, box 2 sebagai apa. Di sini kan sebagai header, terus box 2 jadi header lagi. Jika jadi sidebar, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, baru untuk di sini kita atur juga untuk ukuran masing-masing kolomnya atau masing-masing barisnya kayak gini. Dimana kita buat kan dua kolom tadi ada 300 pixel sama 500 pixel. Terus buat barisnya itu ada 4 di sini. Jadi kita buat 4 ukurannya 150 pixel semua. Nah, ketika jadi hasilnya kayak gini. Mungkin ini nggak terlalu oh iya, bentar. Jadi tadi kita nggak perlu buat 8 kotak langsung kayak gini. Sorry. Oh, tadi lupa. Jadi di sini karena tadi cuma ada header, sidebar, konten sama footer ya. Kita berarti cuma butuh 4 aja, 4 kotak kayak gini. Nah, yang berarti yang 5 sampai 8 kita hapus aja. Kita ganti aja di sini. Header. Nah, di sini misalkan sidebar. Di sini jadi konten sama yang paling bawah itu footer. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita cukup punya 4 aja, kita hapus yang sisanya. Yang box 5 sampai 8 ini hapus saja. Oh, sorry. Penutup tekstilnya kehapus ya. Nah, kayak gini. Oh, kehapus juga yang box 4-nya. Kita copyin aja deh. Kita ganti warnanya. Ini jadi brown. Nah, kayak gini. Nah, jadi tadi kita tinggal kasih tahu aja box 1 sebagai apa. Di sini header. Box 2 tadi sebagai sidebar ya. Sidebar. Terus box 3 sebagai konten. Nah, baru yang terakhir ini box keempat ini. Box 4 ini jadi footer. Nah, kita save lagi. Nah, kita tampilin nah, jadi kayak gini. Nah, ada kelihatan ya. Jadi hasilnya sama kayak tadi.
Jadi kita cukup pakai 4 kotak aja. Nah, tapi kita udah kayak bikin 8 kotak kayak gitu. Jadi setper ini ngambil hidden ini ngambil 2 kotak kayak gitu. Secara horizontal, terus setper ini juga ngambil 2 kotak bawahnya sini. Terus konten itu dari samping setper ngambil 2 kotak juga. Footer juga ngambil 2 kotak kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bikin banyak-banyak kotak itu buat bikin layout kayak gini. Terus juga pembuatannya simpel banget. Kita cukup kasih tahu aja kotak pertama sebagai apa, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat sebagai apa. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan lagi ya. Bisa langsung raise hand terus nanti on mic, atau kalau teman-teman malu untuk buka suara boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini soalnya rugi banget kalau tidak bertanya ya. Nah, iya, benar nih. Nah, terus ini juga ada apa yang namanya? Kalau kalian pengen belajar lebih jelas tentang CSS Grid, ini ada gamenya ya di browser. Kalian bisa cari sendiri, ini situsnya itu di cssgridgarden.com. Nah, itu kalian di situ ada tugas-tugas untuk membuat tampilan menggunakan CSS Grid kayak gitu dalam bentuk game. Jadi supaya kalian belajarnya pun lebih seru juga. Mungkin linknya aku copyin aja. Jadi di situ kalian bisa belajar tentang game CSS Grid. Kayaknya ini teman-teman masih menuliskan pertanyaan ya di kolom chat, masih mengetik. Jadi sambil menunggu teman-teman, mungkin Kak Kuku bisa ngelanjutin materinya lagi. Ya, sebenarnya ini ada prakteknya. Nanti di sini kalian buat tampilan sederhana kayak gini. Di mana ada header tadi kan cuma ada sidebar jadi satu gini. Nah, di sini ada dibagi dua, jadi ada aside sama nav. Cara buatnya nggak jauh beda sama yang aku jelasin tadi. Jadi kalian bisa langsung cobain aja. Nah, jadi kalian pakai cara yang aku jelasin tadi buat bikin tampilannya menggunakan template area buat bikin template-nya, terus menggunakan grid area buat ngasih tahu bagian dari masing-masing kolomnya kayak gitu. Oke, ini dari Kak Kuku udah ngasih tantangan buat teman-teman. Jadi langsung saja dibuka VS Code-nya, terus dipraktekin yang tadi. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung bertanya di Zoom ya. Ini dari sesi prakteknya mau dikasih waktu berapa lama, Kak? Berapa lama ya? Emang ini untuk waktunya masih sisa berapa lama? Ini masih sekitar 15 menitan, kayaknya cukup. Oh ya, 15 menitan ya. Ya mungkin 15 menit cukup lah untuk buat tampilan kayak gini. Caranya kan udah aku jelasin juga tadi, nggak beda jauh. Mungkin bisa langsung dicoba aja. Mungkin nanti kalau teman-teman udah selesai bikin ininya, CSS grid-nya, bisa langsung chat atau raise hand, terus langsung share screen search code-nya.
mungkin aku share juga ya buat PPT-nya, barangkali ada yang mau buka-buka lagi PPT-nya kayak gitu. Lihat-lihat. Ya, boleh, boleh. Ayo gimana nih, Rek? Mungkin ada yang mau tanya dulu atau ada yang udah selesai banget kerjainnya. Kayaknya dari teman-teman masih ini nggak, masih nyoba-nyoba ngoding-ngoding gitu. Mungkin kalau boleh saya mau bertanya dong. Ya, silakan. Tadi kan ini penjelasannya tentang grid dan saya tuh biasanya pakai yang flexbox. Nah, itu gimana sih perbedaan dari grid sama flexbox? Terus di antara kedua itu menurut Kak Kukuh lebih bagusan yang mana? Kayak lebih simpel yang mana gitu untuk pemula? Oh iya, ya mungkin anu ya, izin jawab. Kalau yang sejauh ini ya, kan kita untuk sistem layouting itu kita bisa menggunakan flexbox atau grid ya. Seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa grid sama flexbox ini meskipun sama-sama buat layouting, tapi fungsinya itu beda. Gitu. Bahkan kayak yang udah aku contohin tadi, kita bisa gunain flexbox dan juga CSS grid secara bersamaan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk yang lebih mudah, karena CSS grid ini bisa dibilang lebih advance ya, lebih mudah itu kita menggunakan flexbox ya. Namun CSS grid ini bisa dibilang lebih powerful ya, dimana kita nggak cuma bisa atur tampilan layoutnya secara satu dimensi ya, tapi kita bisa langsung dua dimensi sekaligus kayak gitu, jadi langsung horizontal dan vertikal kita atur bersamaan kayak gini tadi. Nah, tapi untuk pemula ya, mungkin disaranin sih pakai flexbox dulu ya, selama itu masih memungkinkan kayak gitu. Karena aku pun juga gitu. Ketika buat sebuah layout gitu, kalau masih memungkinkan pakai flexbox sih, aku pakai flexbox dulu ya. Kecuali ada beberapa yang udah nggak bisa ditangani pakai flexbox, itu baru kita pakai CSS Grid, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh, Gimana? berarti ini ya, kalau buat pemula lebih disarankan untuk pakai flex, terus kalau yang lebih advance pakai grid. Iya, Oke, selama terima masih kasih. ya, selama masih memungkinkan sih pakai flexbox dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar saya script juga nggak apa-apa, karena ini nanti pasti bakalan berguna banget ketika kalian buat tampilan kayak gitu yang kayak gini misal. Wah, ini ada tanggapan dari Kak Milda. Kalau memungkinkan pakai flexbox, lebih baik pakai flexbox dulu. Tapi dari Kak Milda sendiri, mendingan pakai grid. Soalnya lebih ke layoutnya kita maunya gimana gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lagi. Ya bener banget itu. Nah mungkin dari yang lain ada yang mau tanyain juga. Nggak apa-apa, kalau masih ada yang dibingungin tanyain aja. Nanti takutnya waktu nyobain ini ada yang masih bingung kayak gitu. Oke, ini sesi praktiknya udah 15 menit lebih nih, Kak. Dari teman-teman gimana? Ada yang udah selesai bikin ini? Mungkin kalau udah selesai bisa langsung raise hand, terus nanti dipersilakan untuk share screen.
Atau mungkin yang menemukan kesulitan boleh langsung chat di sini dan ditanyakan langsung ke ahlinya. Kayaknya ini dari teman-teman waktu 15 menit itu masih ini ya, masih kurang untuk dipakai buat nyoba-nyoba. Jadi nanti di luar pertemuan teman-teman boleh nyoba-nyoba sendiri, terus kalau menemukan kesulitan bisa langsung PC aja ke Kak Kuku, pasti dibantu kok. Nah, ini berhubung belum ada yang bertanya, ini beneran teman-teman tidak ada yang bertanya. Udah paham semua ini. Ya, gimana nih guys? Masih ada yang dibingungin apa? Udah jelas semua kayaknya nih. Kayaknya udah pada pro semua nih, Kak. Iya, Udah kayaknya jelas. nggak ada yang mau ditanyain lagi nih kayaknya. Mungkin dari aku deh, Kak, mau nanya lagi. Ini sebenarnya agak keluar dari materi sih. Dulu kan pernah nyoba-nyoba, terus pas kodenya itu di run, browsernya itu nggak berubah, tampilan di browsernya tuh nggak berubah. Itu kira-kira yang bermasalah apanya ya, Kak? Padahal itu udah tak cek semua kan, udah betul, tapi pas di run di browser tuh nggak berubah. Apakah Iya, mungkin salah browsernya atau gimana? iya itu emang mungkin banget sih terjadi ketika kita lagi nyobain buat bikin tampilan website kayak gitu. Terus kita tampilin di browser, terus ketika kita ubah nggak ikut keubah itu ada beberapa masalah sih biasanya. Mungkin antara yang dari kodenya sendiri kayak gitu. Tapi kalau kodenya itu udah dicek terus benar semua, itu mungkin ada kemungkinan dari browsernya. Misal di sini tadi aku kan pakai live preview kayak gitu. Nah, itu kadang-kala ketika kita ngoding terus kita save harusnya kan langsung tampil di sini. Nah, itu kalau perubahannya nggak tampil itu ya kita coba refresh dulu kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah kita refresh beberapa kali tetap nggak tampil, itu kita coba close aja, kita coba ulangi kayak gitu live preview-nya dengan klik kanan. Terus misalkan kita live preview atau kita bisa langsung open in browser kayak gini juga nggak apa-apa. Itu juga mungkin aja bisa ngebantu gitu ketika perubahannya itu nggak muncul gitu. Jadi nggak mesti selalu soal codingannya sih. Kalau codingannya udah dicek benar semua sih, itu ya mungkin juga jaringan internetnya kayak gitu. Sehingga kan perubahannya itu nggak langsung muncul kayak gitu. Tapi karena ini masih jalan di local server ya, jadi kayaknya sih kalau masalah jaringan internet sih masih aman ya. Oh, makasih banget sudah dijawab. Soalnya saya nyari-nyari
permasalahan ini tuh tidak selesai-selesai. Padahal udah dibersihin juga ininya apa? Cacanya. Iya, Oh iya, Yang aku kadang gitu sih. Kadang apa ya, ngedesain gitu terus kok nggak berubah gitu ya. Sampai ngebersihin caca. Nggak berubah-berubah. iya sih, kadang itu juga sering terjadi. Iya. Terus udah kalau di ganti. inspek itu ya itu nggak sama dengan codingan kita sih. Ada kayak kode yang nggak kebaca. Kadang itu nyebelin sih sebenarnya. Iya. Kalau pas masih belajar sih kadang itu jadi kayak gimana gitu ya. Karena takutnya codingan kita yang salah kayak gitu. Soalnya kok nggak berubah kayak gitu. Apa kita codingnya yang nggak bener. Kadang bingung di situ juga sih kalau masih belajar. Padahal udah ganti browser juga, tapi nggak berubah-berubah gitu. Iya itu memang ada beberapa penyebab sih yang mungkin bisa dicoba-coba itu beberapa solusinya kayak gitu. Ayo mungkin dari teman-teman, ini kayaknya udah pro semua nih. Makanya hampir semua kelompok itu mau bikin aplikasi berbasis web. Ternyata alasannya mereka sudah pro di bidang web. Iya, kan kemarin udah sempat dapat materi juga ya IMK itu. Kayaknya udah pada paham semua nih kalau sama soal CSS sama HTML gitu. Kayaknya easy nih buat teman-teman. Iya, nanti tungguin aja dah materi-materi yang selanjutnya yang mungkin bakal lebih susah lagi lah. Jadi bisa belajar soal JavaScript ataupun yang lainnya. Ya betul, bisa jadi masukan buat materi selanjutnya. Oh iya, karena ini teman-teman tidak ada yang bertanya, ini saya mau menyampaikan pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira Kak Kuku pernah pakai extension nggak yang live server? Itu kok gimana ya? Punya saya tuh sering bermasalah gitu. Nah iya itu ya emang kadang dari extensionnya juga ya masalah kayak tadi. Aku tadi kan pakai extension juga web server. Nah, jadi mungkin kalau buka di extension kayak gini. Itu aku udah install juga buat live server kayak gini. Nah, jadi ada yang dari Microsoft ini. Nah itu cara gunainnya kan kayak tadi. Jadi kita tinggal misal klik kanan aja di filenya kayak gini. Terus kita bisa open with live server atau di sini juga kita bisa kayak gitu. Nah itu emang bisa jadi ada beberapa masalah sih. Nah, ketika kita udah jalanin terus perubahannya itu nggak berubah kayak gitu, makanya tadi aku bilang mungkin bisa direfresh dulu gitu, yang harusnya kan nggak perlu direfresh ya ketika kita pakai live server kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kita coba-coba aja supaya errornya itu hilang, karena kadang ya emang ada masalah-masalah kayak gitu sih, jadi emang udah sering lah ketemu masalah-masalah kayak gitu. Tapi rekomen nggak sih Kak kalau pakai live server atau mending manual aja kayak tadi? Sebenarnya ya lumayan, kalau bagi aku lumayan recommended juga sih, soalnya kan itu kayak mempermudah banget ketika kita pengen nge-preview hasil codingan kita nggak perlu capek-capek refresh lagi kayak gitu, meskipun ya tadi kadang-kadang beberapa ada error atau bug kayak gitu, nah kita harus refresh kayak gitu. Tapi sejauh ini sih ya mungkin error-error cuman kayak gitu aja sih, kalau yang error yang sampai parah banget itu nggak pernah, jadi masih recommended lah. Oke, terima kasih. Emang beda ya kalau yang jawab itu langsung dari ahlinya, kayak langsung dapat pencerahan gitu. Nah, ini mungkin sesi tanya jawabnya diakhiri saja karena memang teman-teman kayaknya sudah paham, sudah pernah ngoding sebelumnya, terus udah easy lah ini.
Mungkin nanti kalau teman-teman baru kepikiran pertanyaan setelah pertemuan rutinnya berakhir, bisa langsung chat ke Kak Kukuh via WA, nanti pasti dijawab. Segala kesulitan-kesulitan silakan chat aja ke Kak Kukuh langsung, biar nanti dibantu. Ya, boleh. Oke, memasuki ke sesi yang selanjutnya, sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan on cam, yuk on cam. Biar foto-fotonya masuk ke postingan Laos. Oh iya, buat teman-teman sambil menunggu yang lain on cam, alangkah baiknya untuk absen dulu ya. Sebentar, ini mau dikirim. Soalnya satu absen dari kalian itu sangat bermanfaat banget buat kami. Nah ini, absennya akan ditutup 10 menit setelah sesi ini berakhir. Oke, mungkin dari teman-teman yang bertugas di dokumentasi, apakah udah siap? Siap. Tapi masih banyak yang belum on cam nih. Yuk on cam. Ayo, Rek. Itu si Edwin lagi di kereta ya, wah keren. Jangan lupa pakai masker lagi ya, Omikron, dan jangan lupa vaksin booster supaya kalian tepar juga. Oke, karena dari panitia yang bertugas untuk dokumentasi udah siap, yuk kita foto dulu. Tak hitung ya, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir. Makasih banget udah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan rutin UKM Laos. Buat teman-teman mungkin yang setelah ini mau ada kesibukan, boleh dilanjutkan lagi kesibukannya. Terus semangat karena besok udah mulai kuliah. Semoga kuliahnya lancar. Iya, bukan Isra Mi'raj. Oh, libur tak Isra Mi'raj? Nggak tahu juga ya. Kasihan buat yang nggak libur.
Aduh, padahal sudah berharap libur. Ya, selamat Isra Mi'raj juga buat yang nanti malam merayakan. Terus kalau mau nanti mau berburu berkat. Waduh, ini Kak Isna kayaknya berpengalaman banget. Kalau nanti mau join pertemuan OS jaringan, boleh banget loh teman-teman. Nggak harus dari divisi OS. Kalau dari divisi Pemro pengen join pertemuan rutinnya anak OS, boleh banget dipersilakan. Biar ilmunya makin banyak. Jangan lupa absen ya teman-teman, dan terima kasih sudah hadir.